Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Farosyana Putra dengan nomor induk mahasiswa 121402039. Pada kesempatan kali ini saya bakalan ngebahas atau sedikit mereview ya salah satu karya yang sangat luar biasa dalam berbentuk buku yang berjudul Filsafat dan Etika Dakwah, yang mana penulis buku yang luar biasa ini adalah salah satu dosen favorit saya, salah satu dosen yang sangat luar biasa dalam segi keilmuan, dalam segi akhlak. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi dan menyehatkan beliau, yaitu Bapak dosen Dr. Haji Aang Ridwan, yang mana beliau adalah salah satu dosen di kampus UN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan juga jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Pasti tidak ada yang tidak kenal ya, khususnya di jurusan Fakultas Dakwah dengan beliau ini, karena saking luar biasanya beliau. Jadi teman-teman, dalam buku Filsafat dan Etika Dakwah ini sangat menarik dan juga memiliki isi yang begitu berbobot, terutama bagi para dai dan mudai itu ya, orang yang berceramah dan berdakwah, yang mana kita harus memahami dulu nilai-nilai filsafat atau asal usul dari dakwah itu sendiri dan juga tentunya dibarengi dengan etika, karena kita sebagai manusia itu harus memiliki etika, terutama dalam menyampaikan pesan yang sangat mulia ya. Jadi buku ini menawarkan pandangan yang mendalam tentang aspek-aspek filosofis dan etis yang terkait dengan dakwah atau penyebaran Islam terutama ya. Penulis di sini membahas bagaimana filsafat dan etika dakwah dapat digunakan dalam konteks dakwah, serta memberikan panduan tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik dakwah. Sangat luar biasa ya, terutama bagi seorang pendakwah gitu. Perlu dan wajib untuk mempelajari buku Filsafat dan Etika Dakwah yang ditulis oleh Dr. Haji Aang Ridwan ini. Yang pertama, isi dalam buku tersebut. Buku ini dimulai dengan pengantar yang menjelaskan tujuan dan struktur buku. Ya, penulis menyatakan bahwa buku ini bertujuan untuk membahas bagaimana filsafat dan etika dapat digunakan dalam dakwah, serta memberikan panduan tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik berdakwah atau dakwah. Lalu di bab selanjutnya membahas tentang filsafat dakwah, termasuk konsep-konsep dan teori-teori seperti kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia. Penulis juga di sini menjelaskan bagaimana filsafat dapat digunakan untuk memahami dan mengevaluasi praktik kegiatan dakwah. Lalu selanjutnya, di bab selanjutnya yaitu bab tentang etika dakwah. Bab ini menampilkan beberapa kasus termasuk bab ini fokus pada prinsip-prinsip dalam etika dakwah ini, seperti prinsip keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Tentunya dalam menyampaikan pesan kita harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut ya, yang mana ketika kita menyampaikan di dalamnya harus mengandung nilai-nilai keadilan, lalu kejujuran tentunya, dan juga kemanusiaan. Penulis membahas bagaimana etika dapat digunakan untuk mengevaluasi tindakan dan keputusan dalam dakwah. Dalam bab selanjutnya yaitu membahas kasus-kasus dakwah. Bab ini menampilkan beberapa kasus praktik dari dakwah, termasuk kasus-kasus yang menunjukkan bagaimana filsafat dan etika dapat diterapkan dalam konteks nyata. Penulis menggunakan kasus-kasus ini untuk menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip filsafat dan etika dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam dakwah. Tentunya ketika kita menyampaikan pesan dakwah,
pasti pernah menghadapi rintangan atau cobaan atau mungkin timbul masalah-masalah dalam proses atau kegiatan dakwah tersebut. Nah, dalam buku ini dibahas juga, jadi bagaimana sih kita menghadapi kasus-kasus atau masalah-masalah yang terjadi ketika kita melaksanakan dakwah. Tentunya tidak lepas dari prinsip-prinsip filsafat dan etika dakwah di dalam buku ini. Nah, untuk berakhir dalam kesimpulan, bab ini menyimpulkan pembahasan buku dan menekankan pentingnya filsafat dan etika dalam dakwah. Penulis menegaskan bahwa filsafat dan etika adalah dasar atau modal utama atau modal yang penting untuk memahami dan mengevaluasi praktek dakwah. Tentunya bagi seorang pendakwah atau penyampai pesan itu sangat penting untuk memahami dasar-dasar dan unsur-unsur utama dalam menyampaikan dakwah tersebut. Jadi sehingga penyampai dakwah itu atau pendakwah tersebut memiliki landasan yang baik, landasan yang kuat, dan juga memiliki etika yang baik terhadap penyampaian pesannya. Nah, untuk saya pribadi mengkritik ya atau memberi saran, buku ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana filsafat dan etika dapat digunakan dalam dakwah. Penulis berhasil menggabungkan konsep-konsep filsafat dan etika dengan praktik dakwah sehingga membantu pembaca memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks nyata atau dalam realita. Namun, mungkin ada beberapa yang dapat diberikan atau masukan atau kritik, yaitu buku ini mungkin terlalu terlalu teoritis dan kurang memberikan contoh-contoh praktis yang lebih banyak. Mungkin kan dalam keseharian kan atau dalam prakteknya itu banyak sekali kemungkinan yang terjadi masalah-masalah gitu ya, yang mana mungkin dalam buku ini belum terlalu dibahas atau belum terlalu lengkap lah, sehingga mungkin akan ada sedikit kebingungan atau ya ketidakpuasan. Namun mungkin mudah-mudahan kedepannya penulis dapat lebih baik lagi gitu ya. Secara keseluruhan buku ini menurut saya merupakan sumber yang cukup baik dan berguna bagi mereka yang ingin memahami bagaimana filsafat dan etika dapat digunakan dalam berdakwah. Mungkin sekian video review dari saya. Sebelumnya terima kasih Pak Ang sudah menulis buku yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu dan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Sampai berjumpa lagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.